Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Maulida dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923501111 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Winasari Kusumani Tias selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan internasional menurut teori, mekanisme, dan tantangan global. Latar belakang dari perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional adalah pilar utama perekonomian global. Karena tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bergantung pada dinamika perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang perdagangan internasional sangat penting bagi pengambilan kebijakan dan pelaku usaha. Lalu definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di sini ada 4 karakteristik pada perdagangan internasional. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang seperti rupiah dengan dolar, lalu kebijakan ekonomi dan regulasi. Yang ketiga yaitu mencakup ekspor, menjual, dan impor, membeli. Yang keempat, yang terakhir yaitu uh, selisih jarak geografis yang lebih jauh dibandingkan perdagangan dalam negeri. Di sini ada teori keunggulan absolut dan teori keunggulan kooperatif. Teori, teori keunggulan absolut yaitu menurut Adam Smith tahun 1776, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika mengkhususkan diri memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih murah atau efisien. Sedangkan teori keunggulan kooperatifnya menurut David Ricardo tahun 1817, perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang apapun. Prinsip dasar dari kedua teori tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, setiap negara memproduksi barang dengan opportunity cost terendah. Lalu yang kedua, spesialisasi meningkatkan efisiensi dan output total dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, semua negara yang terlibat akan memperoleh keuntungan. Di sini ada faktor pendorong perdagangan, yaitu ada 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor kebijakan. Faktor alami di sini ada 4 perbedaan, seperti perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim, perbedaan teknologi, dan perbedaan sumber daya manusia. Perbedaan di sini sumber daya alamnya seperti di Indonesia sangat unggul dalam eh, memperoleh kelapa sawit, dan perbedaan iklimnya yaitu tropis dan subtropis, dan perbedaan teknologinya yaitu di negara maju akan lebih canggih teknologinya, dan perbedaan manusianya yaitu seperti tingkat pendidikan pada negara masing-masingnya. Lalu faktor kebijakannya ada 4 juga. Yang pertama, liberalisasi perdagangan. Yang kedua ada FTA dan perjanjian dagang. Yang ketiga, organisasi internasional, dan yang keempat, teknologi transportasi. Lalu masuk ke dalam ekspor dan impor. Ekspor yaitu mengeluarkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Berjenis langsung yaitu bertemu langsung dengan konsumen, eh, dan tidak langsung itu eh, melalui agensi. Lalu impor adalah memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Di sini ada 2 jenis, yaitu jenis untuk dipakai dan jenis sementara. Jenis untuk dipakai ini yaitu seperti barang yang telah diimpor, tentunya boleh langsung diperjualkan kepada konsumen. Sedangkan jenis sementara itu, barang impor akan diolah kembali untuk diekspor kembali. Lalu di sini ada kebijakan perdagangan internasional. Instrumen utamanya ada 3. Yang pertama, tarif bea cukai. Tarif bea cukai yaitu pajak atas barang impor untuk melindungi industri domestik. Yang kedua ada kuota impor yaitu pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor. Dan yang ketiga yaitu subsidi seperti bantuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekspor. Adapun ekonomi perdagangan internasional. Adapun organisasi perdagangan internasional di sini ada 5.
Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization, yaitu Forum Perdagangan Multilateral Global. Yang kedua ada ASEAN, yaitu Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tenggara, AFTA dan AIC. Lalu ada APEC, yaitu kerjasama antar Asia dan Pasifik. Lalu yang keempat ada IMF dan World Bank, yaitu untuk stabilitas moneter dan pembangunan. Lalu ada RCEP yang kelima, yaitu Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk daerah Asia Timur. Lalu di sini ada manfaat ekonomi perdagangan. Yang pertama yaitu ada perluasan pasar untuk mengakses ke pasar yang lebih luas. Yang kedua ada transfer teknologi dari modern eh, teknologi modern dari negara maju. Lalu yang ketiga ada peningkatan pendapat seperti devisa dan pertumbuhan PDB. Yang keempat adalah lapangan kerja, yaitu penyerapan tenaga kerja di sektor ekspor. Yang kelima ada stabilitas harga, yaitu untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Dan yang keenam efisiensi produksi, yaitu untuk persaingan mendorong inovasi. Di sini ada dampak negatif perdagangan internasional, yaitu ada ketergantungan, di mana ketergantungan pada impor dan pasar ekspor. Lalu ada ancaman industri lokal, yaitu produk impor akan menggusur IKM atau industri kelas menengah. Lalu di sini yang ketiga ada defisit perdagangan, seperti impor lebih besar dari ekspor. Lalu ada eksploitasi sumber daya alam, yaitu kerusakan lingkungan jika ekspor terlalu banyak. Lalu ada kesenjangan ekonomi, yaitu manfaat tidak merata. Lalu di sini yang terakhir ada kerentanan krisis, yaitu penularan krisis ekonomi global. Di sini neraca perdagangannya, yaitu pengertian dari neraca perdagangan, catatan sistematis selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara dalam periode tertentu. Surplusnya di sini ekspor lebih besar dari impor, yaitu cadangan devisa akan menaik dan nilai tukar akan kuat. Sedangkan defisit, yaitu impor lebih besar dari ekspor, yaitu cadangan devisanya akan menurun dan nilai tukarnya akan melemah. Adapun hambatan perdagangan tarif dan non-tarif, yaitu jenis-jenis hambatan tarifnya itu ada 3. Yang pertama ada tarif tinggi, yaitu mencapai 30 hingga 100% atau lebih. Sedangkan tarif progresif yang kedua, yaitu meningkatkan sesuai tingkat pengelolaannya. Dan yang ketiga, yaitu tarif diskriminatif, yaitu berbeda untuk negara yang berbeda. Maksudnya di sini setiap negara akan berbeda tarif diskriminatifnya. Lalu ada dampaknya. Dampak dari hambatan perdagangannya yaitu ada 4. Yang pertama, harga produk impor meningkat. Yang kedua ada mengurangi volume perdagangan. Yang ketiga ada menurunkan kesejahteraan konsumen. Dan yang keempat, yang terakhir, ada konsumen perang dagang. Di sini ada bentuk-bentuk hambatan non-tarif seperti kuota impor, yaitu pembatasan jumlah nilai impor. Lalu ada standar teknis seperti spesifik produk yang ketat. Lalu ada hambatan sanitas, yaitu persyaratan kesehatan dan keamanan. Lalu yang keempat ada persyaratan administratif, yaitu berupa dokumen berbelit. Lalu ada subsidi domestik, yaitu berupa bantuan untuk produsen lokal. Sementara yang terakhir ada persyaratan lokal, yaitu kewajiban kandungan lokal minimum. Adapun di sini tantangan daya saing Indonesia pada perdagangan internasional. Daya saing Indonesia di arena perdagangan global merupakan isu krusial yang menentukan posisi ekonomi negara di masa depan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dan saling terkait yang menghambat kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Di sini ada 5 tantangan utama yang diidentifikasikan. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Yang kedua ada biaya logistik yang tinggi, yaitu 24% dari PDB. Lalu ada investasi R&D yang rendah, yaitu 0,2% dari PDB.
Lalu yang keempat ada ketergantungan pada komoditas primer. Lalu yang kelima ada infrastruktur yang belum optimal. Lalu ada yang keenam yang terakhir yaitu akses pembiayaan terbatas UMKM. Di sini ada isu kontemporer perang dagang AS dengan Cina. Lalu ada isu kontemporer lingkungan dan digital. Nah, di sini isu kontemporer perdagangan perang dagang antara AS dan Cina yaitu perang dagang ini secara formal dimulai pada tahun 2018 dengan saling mengenakan tarif impor telah berkembang menjadi kontestasi ekonomi dan teknologi yang lebih luas. Penyebab utamanya yang memicu terjadinya perang dagang ini yaitu defisit perdagangan AS dengan Cina yang sangat besar. Lalu yang kedua, tuduhan transfer teknologi paksa dan penyurian IP. Lalu yang ketiga ada subsidi besar dari pemerintah Cina. Dan yang keempat, persaingan teknologi di era 5G dan AI. Dampak globalnya di sini ada volatilitas pasar, fragmentasi rantai pasok, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu sedangkan isu komponenter lingkungan dan digitalnya di sini ada interaksi antara isu lingkungan dan digital merupakan salah satu topik kontemporer yang paling penting dan kompleks teknologi digital. Di satu sisi adalah alat yang sangat potensial untuk berkelanjutan, namun di sisi lain juga menyumbangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di sini ada Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM, yaitu UE mengenakan karbon tarif pada produk impor, lalu produk rendah emisi lebih favorit, dan yang terakhir mendorong ekonomi hijau tetapi bisa jadi hambatan. Sedangkan perdagangan digitalnya yaitu pertumbuhan e-commerce lintas batas, lalu ada isu perpajakan digital dan data governance, lalu ada kebutuhan regulasi yang seimbang. Di sini ada strategi meningkatkan daya saing. Strategi peningkatan daya saing ekonomi nasional yang bertujuan untuk mentransformasi struktur ekonomi suatu negara, khususnya relevan dengan konteks Indonesia, agar lebih tahan banting, bernilai tambah tinggi, dan mampu bersaing di pasar global. Adapun 6 kebijakan prioritasnya, yang pertama ada hilirisasi, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah produk. Lalu yang kedua ada inovasi dan R&D, yaitu untuk investasi dalam riset. Yang ketiga yaitu ada sumber daya manusia yang berkualitas, seperti pendidikan vokasi dan pelatihan, lalu ada infrastruktur seperti melalui pelabuhan, bandara, dan digital. Lalu di sini ada diplomasi ekonomi, seperti perjanjian dagang dan akses pasar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu keberlanjutan, yaitu dengan standar ESG dan ramah lingkungan. Kesimpulannya di sini bahwa perdagangan adalah suatu yang tak terhindarkan, membawa keuntungan sekaligus risiko. Dan keberhasilan di Indonesia sangat bergantung pada reformasi internal yang komprehensif dan kerjasama jangka panjang dari semua pihak terkait. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap poinnya, yaitu poin pertama, perdagangan internasional adalah keniscayaan di era globalisasi. Maksudnya, tidak ada negara yang bisa mengisolasi diri. Lalu yang kedua, yaitu memberikan manfaat signifikan, namun juga tantangan yang serius. Yaitu perdagangan internasional adalah pedang bermata dua. Poin yang ketiga yaitu memerlukan pengelolaan kebijakan yang bijak dan kerjasama internasional untuk memaksimalkan manfaat dan memitigasi risiko. Negara tidak bisa membiarkan perdagangan berjalan sendiri. Poin yang keempat, Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui reformasi struktural. Dengan ini adalah call to action atau panggilan untuk bertindak bagi Indonesia. Poin yang kelima, yaitu pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek sosial dengan lingkungan. Kebijakan perdagangan tidak hanya boleh berorientasi pada pertumbuhan PDB semata. Dan yang terakhir, ada kunci sukses. Di sini sinergi pemerintah, bisnis, akademis, dan masyarakat dalam waktu jangka panjang yang konsisten. Dengan ini,
adalah prasyarat kesuksesan agar mencapai daya saing global adalah upaya yang kolektif. Mungkin sekian materi perdagangan internasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.